Selamat datang dengan Mas Diksun Edu, ikhlas berbagi untuk negeri. Sebelum kita menyaksikan video pembelajaran berikut ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk tekan subscribe serta bunyikan tanda lonceng untuk selalu mendapatkan update video pembelajaran terbaru dari kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang APBN dan APBD untuk mata pelajaran ekonomi SMA MA kelas 11. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian fungsi dan tujuan APBN, yang kedua, prinsip dan asas penyusunan APBN, yang ketiga, mekanisme penyusunan dan penetapan APBN, yang keempat, sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran negara, yang kelima, kebijakan anggaran serta pengaruh APBN terhadap perekonomian. Yang pertama, kita kupas tentang APBN, yaitu tentang pengertian fungsi dan tujuan APBN. Pengertian APBN menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. APBN ini merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan undang-undang. Jadi, dalam APBN ini terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Adapun fungsi dari APBN antara lain, yang pertama adalah fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi ini mengandung arti bahwa anggaran negara itu menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi yang kedua adalah fungsi perencanaan. Fungsi ini mengandung arti anggaran negara akan menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Fungsi ini mengandung arti bahwasanya anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, dari anggaran ini menurut fungsi pengawasan bisa diketahui apakah penyelenggaraan pemerintahan negara itu sesuai dengan ketentuan atau anggaran yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah fungsi alokasi. Fungsi ini mengandung arti bahwasanya anggaran negara dialokasikan atau diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi yang berikutnya adalah fungsi distribusi. Fungsi ini mengandung arti bahwasanya kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi berikutnya adalah fungsi stabilisasi. Fungsi ini mengandung arti bahwa anggaran negara itu bisa
menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Di samping itu, untuk mengendalikan jalannya perekonomian negara setiap tahun, sebab keadaan perekonomian negara kadang sering terjadi pasang surut, kadang inflasi, kadang juga deflasi, sehingga anggaran negara itu bisa digunakan untuk menstabilkan keadaan yang terjadi. Tujuan dari APBN yaitu sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian untuk mencapai kemakmuran rakyat atau masyarakat. Adapun prinsip dan asas penyusunan APBN. Yang pertama, prinsip-prinsip penyusunan APBN yaitu intensifikasi penerimaan anggaran. Dalam hal ini bisa juga dimasukkan tentang jumlah dan kecepatan penyetoran, harus intensif. Prinsip yang kedua adalah intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Misalnya atas sewa penggunaan barang-barang milik negara. Nah, itu harus dilakukan penagihan untuk menambah dari penerimaan APBN. Yang ketiga adalah penuntutan ganti rugi yang diderita oleh negara. Mungkin ini juga karena adanya beberapa penyelewengan dana-dana oleh negara, harus dimasukkan ada penuntutan ganti rugi sebagai prinsip penyusunan APBN. Yang keempat, APBN itu harus disusun hemat, efisien, terarah, serta semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Yang kedua yaitu asas-asas dari penyusunan APBN. Asas pertama yaitu asas kemandirian. Artinya pembiayaan negara didasarkan atas kemampuan negara, sedangkan pinjaman luar negeri hanya sebagai pelengkap. Yang kedua, asas penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, asas penajaman prioritas pembangunan. Artinya, APBN itu harus mengutamakan pembiayaan yang lebih bermanfaat. Berikutnya adalah mekanisme penyusunan APBN. Berikut ini ditampilkan secara skematis bagaimana proses penyusunan APBN dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah pusat, yaitu yang diwakili oleh presiden, itu mengajukan rancangan APBN atau bisa dikatakan dinamakan dengan RAPBN, disertai dengan nota-nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya yang sudah disusun oleh pemerintah pusat bersama para menterinya untuk diajukan kepada DPR. Dari RAPBN yang diajukan oleh pemerintah melalui presiden kepada DPR, itu ada peran DPD atau Dewan Perwakilan Daerah yang memberikan pertimbangan atas RAPBN yang diajukan oleh pemerintah. Kemudian RAPBN yang sudah diajukan tadi
dibahas bersama-sama antara pemerintah dengan DPR. Kemudian jika RAPBN itu mendapat persetujuan dan sudah disahkan, maka pemerintah bisa menjalankan RAPBN tersebut untuk menjalankan kegiatan pemerintahan di tahun yang bersangkutan. Tetapi jika RAPBN yang diajukan pemerintah kepada DPR tadi tidak mendapatkan persetujuan, maka untuk menjalankan roda pemerintahan, pemerintah bisa menggunakan APBN tahun sebelumnya. Materi berikutnya yang kedua adalah sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran negara, kebijakan anggaran, serta pengaruh APBN dalam perekonomian. Adapun sumber-sumber penerimaan negara antara lain, yang pertama adalah penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri ini ada dua bagian. Yang pertama ada penerimaan perpajakan, antara lain PPh atau pajak penghasilan, PPh migas dan non-migas, pajak penghasilan migas dan non-migas, PPN atau pajak pertambahan nilai, PBB, pajak bumi dan bangunan, serta pajak-pajak lainnya. Yang kedua, penerimaan bukan pajak. Yang termasuk penerimaan bukan pajak ini antara lain penerimaan dari migas dan non-migas, laba BUMN, surplus Bank Indonesia, serta PNBP lainnya. Yang kedua adalah sebagai sumber penerimaan negara adalah hibah. Hibah ini artinya semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta, masyarakat, organisasi, atau perusahaan dalam dan luar negeri. Hibah ini tidak perlu dikembalikan dan merupakan sumber pendapatan yang tidak pasti. Berikutnya adalah jenis-jenis pengeluaran negara. Yang termasuk pengeluaran negara antara lain adalah belanja pemerintah pusat. Yang termasuk belanja pemerintah pusat adalah pengeluaran rutin. Yang termasuk pengeluaran rutin ini adalah belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga, belanja modal, subsidi, bantuan sosial, dan belanja-belanja lain yang termasuk pengeluaran rutin. Yang kedua adalah pengeluaran pembangunan. Artinya pengeluaran yang dikeluarkan melalui APBN yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan proyek-proyek negara. Di samping pengeluaran atau belanja pemerintah pusat, ada yang termasuk belanja daerah. Dalam belanja daerah ini ada dana perimbangan, ada dana otonomi khusus. Dana perimbangan ini merupakan semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang termasuk dana perimbangan antara lain ada dana bagi hasil. Dana bagi hasil ini merupakan bagian daerah atas penerimaan pusat, yaitu penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan atas hak bumi dan bangunan, serta penerimaan sumber daya alam. Yang kedua ada dana alokasi umum atau DAU. Dana ini artinya semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan antar daerah. Yang berikutnya ada dana alokasi khusus atau DAK. Artinya
semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang ada di daerah. Di samping dana perimbangan, ada dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus ini yaitu dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Jadi ada beberapa daerah yang melaksanakan otonomi khusus atau memiliki kekhususan atau keistimewaan sebuah daerah. Berikutnya adalah kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran ini dilaksanakan bergantung kondisi dan tujuan yang akan dicapai. Ada beberapa kebijakan anggaran yang sering dipakai beberapa negara. Antara lain yang pertama adalah kebijakan surplus. Kebijakan ini artinya belanja negara lebih kecil daripada penerimaan negara. Karena tidak semua penerimaan dibelanjakan, maka masih terdapat tabungan pemerintah. Kebijakan ini biasa digunakan untuk mengatasi inflasi. Yang kedua adalah kebijakan berimbang. Kebijakan ini artinya pendapatan negara sama dengan pembelanjaan negara. Keadaan seperti ini dilakukan dalam ekonomi yang stabil. Berikutnya adalah kebijakan defisit. Kebijakan ini artinya anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan negara. Anggaran defisit bisa mengakibatkan inflasi karena untuk menutup defisit dilakukan pinjaman atau dengan mencetak uang baru. Berikutnya adalah pengaruh APBN terhadap perekonomian. APBN ataupun APBD itu adalah sebagai bentuk kebijakan fiskal pemerintah akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Melalui APBN atau APBD dapat diketahui arah tujuan serta prioritas pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah. Adapun pengaruh-pengaruh dari APBN yang pertama ada di sektor moneter. Di sektor moneter ini pengaruh APBN ataupun APBD terhadap sektor moneter sangat jelas, mengingat anggaran negara merupakan salah satu komponen dari uang primer, sehingga perubahan dalam komponen tersebut akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pengaruh yang kedua adalah berpengaruh terhadap neraca pembayaran. Pengaruh APBN atau APBD juga relatif besar terhadap neraca pembayaran. Antara lain mempengaruhi neraca pembayaran terutama untuk menutup defisit anggaran. Pengaruh yang ketiga adalah pengaruh di sektor produksi. Bagi sektor produksi, pengaruh APBN terlihat dari penerapan kebijakan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah yang menempuh kebijakan anggaran defisit ini dalam arti pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar daripada penerimaan pemerintah akan mengurangi tingkat pajak dan atau menambah pengeluaran pemerintah antara lain dalam bentuk subsidi. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan permintaan sehingga mendorong sektor dunia usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi. Dengan adanya peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang, tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga dari materi APBN ini bisa memberikan sedikit gambaran apa itu APBN dan bagaimana
penyusunan APBN yang dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya.